Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok metode numerik akan mempresentasikan tentang manfaat metode numerik dalam kehidupan sehari-hari dan dalam teknologi. Review share screen. Anggota kami terdiri dari 5. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Ferry Soleha, NIM STI 2022-031200. Nama saya Safira Diaul Aulia, NIM STI 2022022985. Nama saya Maesa Salani, NIM STI 2022-0303. Saya Cia Safira Femilianti, NIM STI 2022-031145. Perkenalkan, nama saya Zakia Aprilia Budiarti, NIM STI 2022022983. Metode numerik adalah teknik penyelesaian permasalahan yang diformulasikan secara matematis dengan cara operasi hitungan. Dalam metode numerik ini dilakukan operasi hitungan dalam jumlah yang banyak dan prosesnya berulang. Sehingga dalam prakteknya perlu bantuan komputer dan menyelesaikan hitungan tersebut. Tanpa bantuan komputer, metode numerik tidak banyak memberikan manfaat. Ya, selanjutnya adalah metode numerik secara umum. Metode numerik secara umum ada dua, yaitu persoalan yang melibatkan model matematika banyak muncul dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan, seperti dalam bidang fisika, kimia, ekonomi, atau pada persoalan rekayasa atau engineering seperti teknik sipil, teknik mesin, elektro, dan lain-lain. Terus yang kedua, seringkali model matematika tersebut muncul dalam bentuk yang tidak ideal alias rumit, ada kalanya tidak dapat diselesaikan dengan metode analitik untuk mendapatkan solusi sejatinya. Yang perlu kita ketahui, metode analitik yaitu metode penyelesaian matematika dengan rumus-rumus aljabar yang sudah baku. Di slide selanjutnya terdapat tujuan mempelajari metode numerik. Penggunaan metode numerik diharapkan dapat mengatasi berbagai kelemahan-kelemahan metode yang ada sebelumnya. Dapat dipahami pula bahwa pada umumnya permasalahan dalam sains dan teknologi digambarkan dalam permasalahan matematika. Dengan metode numerik, manusia terbebas dari hitung-menghitung manual yang membosankan, sehingga waktu dapat lebih banyak digunakan untuk tujuan yang lebih kreatif, seperti penekanan pada formulasi problem atau interpretasi solusi dan tidak terjebak dalam rutinitas hitung-menghitung. Next. Terdapat manfaat dalam kehidupan sehari-hari. 1. Simulasi dan permodelan. Metode numerik digunakan dalam berbagai bidang seperti fisika, kimia, teknik, dan biologi untuk memodelasikan dan mensimulasikan fenomena alamiah. A. Simulasi cuaca dan peramalan iklim. Artinya, metode numerik di sini digunakan dalam permodelan cuaca untuk memprediksi perubahan cuaca di masa depan. Data cuaca seperti suhu udara, kelembapan, dan kecepatan angin digunakan sebagai input untuk sistem persamaan diferensial
yang kompleks. B. Perencanaan jembatan dan gedung. Metode numerik digunakan dalam simulasi fisika dan rekayasa untuk memprediksi perilaku sistem fisik yang kompleks. Dengan memodelkan beban yang diterapkan dan sifat bahan struktur, metode numerik dapat memperkirakan bagaimana struktur tersebut akan berperilaku dalam berbagai kondisi. Hal ini membantu insinyur dalam perencanaan struktur yang aman dan efisien. C. Desain pesawat terbang, perpipaan, dan sistem pendingin. Artinya, metode numerik di sini digunakan dalam simulasi dinamika fluida untuk memodalikan aliran fluida, seperti aliran udara di sekitar sayap pesawat atau aliran air dalam pipa. Yang kedua, optimasi. Metode numerik juga digunakan dalam masalah optimasi, di mana tujuannya adalah mencari solusi terbaik untuk suatu masalah dengan meminimalkan atau memaksimalkan fungsi tujuan dari konteks masalah yang kompleks. A. Mengoptimalkan rute pengiriman sehingga mengurangi jarak tempuh dan penggunaan bahan bakar. Efisien dan penghematan biaya. Metode numerik optimisasi dapat membantu meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya dalam berbagai bidang. Yang ketiga ada analisis data. Metode numerik memainkan peran penting dalam analisis data dan statistik. Dalam dunia yang semakin terhubung, kita menghasilkan jumlah data yang besar dan kompleks. Metode numerik sangat berguna dalam pengambilan keputusan yang berdasarkan data. Contohnya yaitu memprediksi harga rumah berdasarkan luas tanah, memprediksi penjualan berdasarkan iklan, atau memprediksi kinerja siswa berdasarkan jam belajar. Metode numerik di sini digunakan untuk memodelkan hubungan antara satu variabel dependen dan satu atau lebih variabel independen. Ini membantu dalam memahami hubungan kausal antara variabel dan membuat prediksi berdasarkan data yang ada. Yang keempat, pengembangan produk dan desain. Metode numerik dalam pengembangan produk dan desain memainkan peran kunci dalam memodelkan, menganalisis, dan mengoptimalkan berbagai aspek produk dan desain. Contohnya, memodelkan bentuk tegangan, regangan, dan deformasi pada struktur produk. Metode numerik di sini memungkinkan analisis ketahanan dan kegagalan produk untuk memahami batasan desain dan memperbaiki kualitas produk. Misalnya dengan metode elemen hingga finite element method atau FEM. Hal ini membantu dalam mengidentifikasi area yang rentan terhadap kegagalan, melakukan perbaikan desain, dan meningkatkan ketahanan produk. Selanjutnya, manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, ada tentang keuangan dan perbankan. Dalam bidang keuangan, metode numerik digunakan untuk perhitungan harga opsi, simulasi resiko pasar, penilaian aset, dan manajemen portofolio. Nah, metode ini memungkinkan analisis yang kompleks dan prediksi dalam pengambilan keputusan. Contoh dari keuangan dan perbankan adalah memprediksi harga, memprediksi saham, peramalan peminatan pasar, atau analisis kredit. Artinya, metode numerik itu digunakan untuk menganalisis data keuangan yang besar dan kompleks, serta untuk membuat prediksi berdasarkan data historisnya. Metode ini melibatkan penggunaan statistik regresi dan analisis deret waktu untuk mengidentifikasi tren, pola, dan hubungan dalam data keuangan. Contoh lain dari bidang keuangan dan perbankan, seperti penentuan harga instrumen keuangan. Jadi, metode numerik itu seperti metode binomial dan metode Monte Carlo digunakan untuk menentukan harga instrumen keuangan yang kompleks, seperti opsi eksotis atau derivatif struktural. Metode ini memperhitungkan volatilitas waktu dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi harga instrumen keuangan. Dengan menggunakan metode numerik ini, lembaga keuangan dapat menilai harga dan mengelola risiko instrumen keuangan yang kompleks. Selanjutnya, yang keenam ada
pengolahan gambar grafika dan grafika komputer. Metode numerik juga digunakan dalam pengolahan gambar dan grafika komputer. Dalam pengolahan gambar dan grafika komputer itu digunakan seperti pengenalan pola, penempatan gambar, rekayasa citra, dan pengenalan wajah. Nah, metode numerik itu digunakan untuk analisis dan memproses data gambar secara efisien. Contohnya, ada filter Gaussian digunakan untuk menghaluskan gambar, sedangkan filter edge detection digunakan untuk menentukan tepi objek dalam gambar. Nah, di sini termasuk dalam filtering dan pemrosesan citra. Jadi metode numerik itu digunakan untuk menerapkan filter pada gambar dengan tujuan seperti menghilangkan noise-nya, meningkatkan ketajaman, atau memperbaiki kontras. Contoh lainnya mungkin ada metode numerik seperti ekstraksi fitur menggunakan algoritma seperti transformasi Fourier atau transformasi wavelet untuk mengidentifikasi fitur-fitur penting dalam gambar yang dapat digunakan untuk pengenalan objek atau pengenalan wajah. Nah, untuk contoh penerapannya yang pertama ada contoh penerapan filter Gaussian tadi yang di sini menggunakan Python ya. Nah, Gaussian itu adalah salah satu model noise yang mengikuti distribusi normal standar dengan rata-rata 0 dan standar deviasi 1. Efek dari Gaussian ini pada gambar itu muncul titik-titik berwarna yang jumlahnya sama dengan presentasi noise. Noise speckle itu merupakan noise yang memberikan warna hitam pada titik yang terkena noise, sedangkan noise salt and pepper itu seperti halnya taburan garam, jadi akan memberikan warna putih pada titik yang terkena noise. Nah, di sini menggunakan Python untuk metode Gaussian ini menggunakan Python. OpenCV untuk sebagai library-nya, fungsi yang digunakan adalah cv2.getGaussian-kernel. Jadi, ini adalah programnya, kode programnya seperti ini, dan menghasilkan output yang tadinya originalnya, mungkin noise-nya agak banyak, ini hasilnya jadi agak blur. Nah, terus contoh yang kedua, ini contoh penerapan metode numerik dalam bidang manufaktur. Dan ini salah satunya menggunakan aplikasi Hatch. Jadi, aplikasi komputer berbasis metode numerik itu telah digunakan secara luas dalam perancangan dan analisis teknik. Nah, ada beberapa brand nama piranti lunak kayak Xitia, SolidWorks, Hatch, Plumeric, Fluent, atau Caesar, dan lain-lain. Nah, ini adalah salah satunya dari aplikasi Hatch. Di sini dalam perancangan ducting sistem piranti lunak CFD dapat digunakan untuk menganalisa aliran fluida di dalam duct sehingga desainer itu mengetahui keefektifan rancangannya. Jadi gambar di bawah ini merupakan tampilan analisis CFD untuk plenum dan fan inlet duct dari piranti lunak Hatch tadi. Nah, yang ketiga, metode simulasi Monte Carlo. Jadi, untuk metode numerik Monte Carlo itu adalah salah satu simulasi tipe probabilitas yang mendekatkan solusi sebuah masalah dengan melakukan sampling dari proses acak. Monte Carlo sendiri itu melibatkan penetapan distribusi probabilitas dari sebuah variabel yang dipelajari dan kemudian dilakukan pengambilan sampel acak dari distribusi untuk menghasilkan data. Nah, sampel Monte Carlo itu juga dikenal bisa untuk bisa juga sering dijabarkan sebagai algoritma komputasi yang digunakan untuk mensimulasi perilaku sistem fisika dan matematika. Nah, metode simulasi Monte Carlo sendiri itu sering digunakan di bidang keuangan karena dapat menghitung resiko finansial yang ada berdasarkan data-data dalam aktivitas finansial tersebut. Dan untuk metode simulasi Monte Carlo sendiri itu bertujuan untuk mendapatkan nilai akhir berupa peluang penyelesaian dari data sampling. Metode ini digunakan untuk menghitung peluang permintaan pasar berdasarkan data sampling permintaan pasar sebelumnya.
Yang selanjutnya itu manfaat dalam teknologi. Yang pertama ada fungsi non-lineal untuk menguji program apakah berjalan dengan baik atau tidak. Selanjutnya yang kedua ada mampu merancang program sendiri sesuai permasalahan yang dihadapi pada masalah rekayasa. Dikutip dari buku Android, rekayasa perangkat lunak adalah pengembangan perangkat lunak dengan prinsip rekayasa dan bertujuan menghasilkan perangkat lunak bernilai ekonomis yang mampu bekerja secara efisien menggunakan mesin. Yang ketiga, menggambarkan ketangguhan dan keterbatasan komputer dalam menangani masalah rekayasa yang ditangani secara analitis. Yang keempat, menangani galat atau error suatu nilai hampiran atau aproksimasi dari masalah rekayasa dari paket program yang berskala besar. Dan yang terakhir, menggunakan rumus pada metode numerik sebagai perhitungan pada Excel untuk mempermudah hasil akhir. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.